Baik, pemirsa semuanya, ketemu lagi dengan live saya di sini langsung di kandang gembira saya. Jadi hari ini saya ingin ngobrol santai, ya, tapi ini penting sekali tentang kondisi beternak petelur saat ini di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah melihat berita, ya. Jadi sudah melihat berita, banyak peternak yang mengeluh karena harga telur turun drastis, ya. Bahkan ada peternak yang sampai membagikan telur gratis di jalan sebagai bentuk protes karena harga jual telur sudah jauh di bawah biaya produksi. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kenapa dan bagaimana solusinya. Nah, coba bayangkan teman-teman semuanya, harga telur di tingkat peternak saat ini sekitar 19.000, ya, itu sampai Rp20.500 per kilogramnya. Padahal biaya produksi jauh lebih tinggi. Artinya banyak peternak yang bekerja keras setiap hari tetapi malah rugi. Dan yang menarik, kondisi ini terjadi di tengah program MBG atau makan bergizi gratis. Nah, secara tujuan saya pribadi sangat mendukung program ini. MBG, ya. Jadi karena apa? Anak-anak Indonesia memang membutuhkan makanan bergizi, butuh protein, butuh telur. Dan salah satunya itulah yang saya bilang, telur adalah salah satu sumber protein yang terbaik, murah, dan bergizi tinggi. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa saat ini ada program besar dari pemerintah seperti MBG ini, harga telur di peternak tetap turun drastis atau harganya jauh turun. Ya, nah disinilah keresahan banyak peternak mulai muncul. Karena apa? Karena harapan peternak itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau ada program makan bergizi dalam jumlah yang besar, seharusnya telur dari peternak lokal bisa diserap lebih banyak. Itu harapan kita semua, terutamanya peternak-peternak ayam petelur. Sehingga ekonomi desa bergerak, peternak kecil ikut hidup. Tetapi bagaimana kenyataannya di lapangan? Ternyata berbeda sekali. Di beberapa daerah justru muncul pola baru. Ada pihak-pihak tertentu yang akhirnya membangun peternakan sendiri. Jadi khususnya untuk memenuhi kebutuhan MBG. Bukannya mengambil produk dari peternak lokal, tetapi mereka membangun peternak sendiri untuk memenuhi kebutuhan MBG. Mulai dari mereka bikin pakan sendiri, DOC sendiri, bikin pulet sendiri, sampai bikin ayam petelur sendiri. Jadi sistemnya itu tertutup. Secara bisnis mungkin dianggap efisien. Tetapi pertanyaannya, lalu di mana ruang untuk kami sebagai peternak? Nah, itu kami sebagai peternak kecil ini bagaimana? Tidak ada diserap oleh mereka telur-telur kami. Kalau semuanya dibuat sendiri oleh kelompok besar atau orang-orang yang punya modal besar, maka peternak seperti peternak kami yang kecil yang hanya menjadi penonton. Padahal semangat awal dari MBG menurut saya itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi bukan hanya memberi makanan buat anak-anak, tetapi juga seharusnya membantu ekonomi masyarakat kecil. Bayangkan kalau setiap sekolah menyerap telur dari peternak lokal di wilayah masing-masing, ya. Jadi peternak desa itu akan hidup, peternak lokal itu akan hidup. Perputaran ekonomi terjadi di desa.
lapangan kerja terbuka, dan anak-anak tetap mendapatkan makanan yang sehat. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh banyak masyarakat, terutamanya oleh para peternak. Saya tidak sedang menyerang siapa-siapa ya, mohon maaf ya kalau mungkin ada yang tersinggung ya. Saya tidak menyerang siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan kenyataan yang dirasakan oleh peternak di bawah. Karena menjadi peternak hari ini tidaklah mudah. Coba dibayangkan, harga pakan naik, cuaca tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas-panas sekali. Penyakit ayam mulai meningkat dan daya beli masyarakat turun disebabkan oleh perang yang ada ya. Dan ketika harga telur jatuh, peternak kecil yang paling pertama kena dampaknya. Kadang masyarakat melihat telur itu sederhana, tinggal beli, tinggal makan. Padahal ya, padahal di balik satu butir telur ya, di balik satu butir telur ada perjuangan besar. Ya, ada orang yang bangun jam 4 pagi. Ada orang yang membersihkan kandang setiap hari. Ada orang yang memberi makanan kepada ayam-ayam setiap hari. Walau kondisi ekonomi sulit, karena ayam tidak bisa menunggu. Jadi artinya apa? Ketika harga turun, ayam bagaimana? Ayam tetap makan. Ya, jadi ini kita mau ngobrol sekarang sama teman-temannya. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Nah, di tengah kondisi seperti ini, saya justru belajar satu hal yang penting. Ya, kalau kita hanya bermain di pasar umum, maka kita akan sangat tergantung pada harga pasar. Begitu harga pasar jatuh, kita ikut jatuh. Karena itu saya di Peternak Ayam Gembira mencoba membangun konsep yang berbeda di peternakan ayam gembira. Bukan sekedar menjual telur biasa ya. Jadi, tapi kami membangun peternakan dengan konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, ayam dibuat lebih nyaman. Ayam dibuat tidak stres, ayam lebih sehat. Kami juga mulai belajar membuat sistem pertanian yang terintegrasi. Memanfaatkan, kita memanfaatkan limbah menjadi berkah. Jadi kotoran ayam ini saya pegang-pegang tidak bau dia. Ya, ini kotoran ini bisa menjadi berkah, kotoran bisa menjadi pupuk. Sisa dapur bisa difermentasi, bisa menjadi pakan magot dan kembali menjadi pakanan ayam. Pengembangan azolla salah satunya. Jadi ini tanaman lokal yang sumber pakan alternatif. Jadi ini mengandung protein sekitar 20-30%. Karena apa? Karena peternak tidak boleh terlalu tergantung pada sistem yang mahal terus-menerus. Indonesia sebenarnya boleh dibilang kaya. Jadi kaya sumber daya alam. Dan banyak hal di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk menekan biaya produksi. Ya, selain itu saya juga belajar bahwa peternak zaman sekarang ini tidak cukup hanya bisa beternak, tetapi bagaimana peternak juga harus bisa membangun yang namanya branding. Ya, harus bisa edukasi masyarakat, harus bisa membangun pasarnya sendiri. Karena apa? Karena konsumen sekarang mulai peduli. Mereka mulai bertanya, ayam yang dipelihara itu bagaimana? Makanannya bagaimana? Sehat apa tidak? Perternakannya apakah ramah lingkungan atau tidak? Nah, itu sekarang konsumen itu sudah mulai aware, mulai ngerti tentang kesehatan. Nah, ini sebenarnya
peluang besar untuk peternak kecil seperti saya ini, seperti kita-kita ini. Jadi karena peternak kecil itu lebih mudah membangun kedekatan dengan pelanggan. Kalau kita ini peternak kecil ya, mudah bikin branding kita, bikin salah satu value untuk ayam kita sehingga kita bisa jual di pasar tersendiri. Lebih mudah membangun kepercayaan. Jadi kita bisa lebih mudah membangun kepercayaan, dan menurut saya masa depan peternakan bukan hanya soal produksi telur yang besar, tetapi soal kepercayaan dan kualitas. Karena itu saya percaya peternak kecil masih punya peluang besar kalau mau terus belajar dan beradaptasi. Dan saya juga berharap pemerintah benar-benar memperhatikan peternak kecil, terutama peternak lokal. Kalau memang ada program besar seperti MBG, ya, libatkan peternak lokal, libatkan koperasi peternak. Jangan membangun peternakan lagi gitu ya. Manfaatkan ini peternak lokal. Jadi bisa buat sistem distribusi yang adil. Jangan sampai program rakyat hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Karena kalau peternak kecil mati satu persatu, ya, kita semua akan rugi. Ketahanan pangan bangsa ini dibangun oleh jutaan peternak-peternak kecil di desa-desa. Dan buat teman-teman peternak yang nonton ini, ya, jadi tetap semangat, jangan takut berinovasi, jangan takut belajar di media sosial, jangan takut membangun yang namanya branding atau personal branding, ya, karena dunia sudah berubah saat ini. Ya, dan peternak yang bertahan, nah ini saya mau sampaikan, peternak yang bisa bertahan bukan selalu yang paling besar, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, ya, saya sarankan, jadi terima kasih karena ketika teman-teman membeli langsung di peternak lokal, ya, ini teman-teman yang konsumen daripada telur, ya, karena telur itu ada setiap saat di rumah kita. Karena ketika teman-teman semuanya membeli telur langsung dari peternak lokal, sebenarnya teman-teman itu ikut membantu keluarga peternak tetap bertahan. Satu butir telur ini terlihat kecil, ya, tetapi di baliknya ada harapan besar untuk banyak keluarga. Jadi semoga peternak Indonesia semakin kuat, ya, harapan saya semakin mandiri dan semakin dihargai oleh kita sendiri. Siapa lagi yang menghargai peternak-peternak lokal? Jadi harapan saya kepada pemerintah, MBG seharusnya bisa menyerap yang namanya produk-produk dari peternak lokal, bukannya membangun sendiri sistem. Ya, bikin kandang sendiri, bikin peternakan sendiri, bikin pakan sendiri, bikin DOC sendiri. Sehingga apa? Sehingga peternak-peternak lokal, terutama kami ini peternak kecil, bisa bangkrut. Nah, apa yang terjadi hari ini merupakan pelajaran buat kita. Karena apa? Karena harga telur anjlok. Kenapa aja telur anjlok? Karena kita suplainya terlalu banyak, sedangkan penyerapan sedikit. Karena apa? Karena ini ada berita lagi, ini pemerintah katanya dari MBG dengan Kadin kerjasama untuk membangun peternakan yang bekerjasama dengan China. Jadi mereka mendatangkan peternak telur dari China. Nah, ini kadang-kadang lucu loh mendengar pemerintah saat ini bagaimana tidak mengembangkan, tidak yang namanya mensupport peternak-peternak lokal, tetapi bagaimana mereka mematikan peternak-peternak lokal. Tapi mereka lupa peternak-peternak membangun bangsa ini harus dikuatkan dengan yang namanya peternak-peternak lokal yang sejahtera. Ya, itu. Nah, itu bagi saya, kalau saya pribadi, saya tidak terpengaruh, ya. Kenapa? Karena saya membuat yang namanya sistem tersendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya membuat sistem tersendiri.
saya membuat value tersendiri terhadap telur saya. Sehingga pasar saya itu ya ada segmen pasarnya, bukan pasar bebas. Nah, sehingga ketika di bawah ada gejolak misalnya mereka itu harga yang turun, harga pakan yang naik. Bagi kami tidak terpengaruh karena pasar kami berbeda. Nah, kami sangat mengharapkan sekali teman-teman semuanya untuk apa? Untuk membuat personal branding. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, membuat personal branding seperti apa yang saya lakukan hari ini. Kita bikin live, kita bikin konten, kita jadi masyarakat atau customer itu bisa langsung melihat peternakan kita. Jadi kita menjual, ya ada telur, ya ada peternakan. Bukan kita berjual telur tapi kita nggak punya peternakan. Ya, jadi ini ada info jual bibit, ya jual bibit itu banyak sekali ya. Tapi kadang-kadang untuk menjual bibit itu di atas 1000 itu harus indennya 3 bulan. Dan seperti yang di konten saya sebelumnya, untuk membeli bibit ayam sekarang DOC itu butuh inden 3 bulan. Karena banyaknya permintaan. Karena MBG sekarang sudah membangun yang namanya peternakan gitu lah. Yang mereka sudah punya link untuk mendistribusikan telurnya atau ayamnya ke MBG. Jadi siapa yang bisa melakukan itu hanyalah yang boleh dibilang CP, PT yang besar. Jadi koperasi besar yang sudah punya modal besar. Jadi petani-petani seperti kita ini nggak bisa. Nah, saya lanjutkan sekarang kita menambahkan value kepada produk kita. Jadi seperti sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, jangan cukup hanya membuat telur ini. Tetapi bagaimana membuat cerita di balik telur ini. Ya, salah satu ceritanya itu adalah bagaimana kita menerapkan konsep yang berbeda. Salah satunya adalah pemeliharaan. Di sini kami menggunakan konsep yang namanya animal welfare atau kesejahteraan hewan. Jadi ayam kita lepas, kita berikan kebebasan, kita siapkan tempat liternya yang selalu kering, terjaga, ada angkringan, ada nestbox di belakang, pakannya kita buat sendiri dan kita juga tambahkan pakanannya salah satunya dengan azolla. Tapi azolla tidak bisa 100% kita jadikan sebagai pakan utama untuk ayam-ayam kita. Nah, itu salah satunya. Ya, ketika kita mempunyai peternakan yang bebas sangkar atau yang namanya cage free, itu bisa dijual lebih mahal di pasar sehingga kita punya pasar tersendiri. Kalau cage free ini kita jual di market umum, siapa juga yang mau beli? Siapa juga yang care terhadap kesehatan? Sekarang itu masyarakat lebih condong kepada telur yang murah, bukan telur yang berkualitas. Karena apa? Karena ada harga, ada kualitas gitu. Nah, ketika kami mencari segmen pasar yang Yang mengerti tentang kesehatan. Salah satunya yaitu middle up. Nah, itu yang kami siapkan telurnya. Nah, bukan saja telurnya kami itu cage free, tetapi telurnya kami juga yang namanya omega 3. Karena kita meracik sendiri pakan sehingga diberikan kepada ayam dan ayam mendapatkan nutrisi yang lebih sehingga menghasilkan telur yang lebih pekat warna kuningnya. Nah, itu. Nah, sehingga ketika ada gejolak seperti ini bagi saya pribadi ya saya tidak apa. Kenapa? Saya punya pasar sendiri. Mau harga telur turun, mau harga naik, mau bagaimana harga pakan saya nggak peduli karena pakan kita buat sendiri, telur pasarnya kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tergantung dengan pasar lokal gitu. Nah, harapan saya juga pada teman-teman semuanya juga ikut lakukan hal itu. Kalau Anda sekarang bikin namanya peternakan, sama seperti koperasi besar lakukan, yaitu misalnya kandang baterai atau pakannya beli sendiri, ya apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sehingga Anda akan bersaing dengan koperasi besar itu. Nah, ketika kita bersaing dengan koperasi besar itu, mereka itu menguasai dari hulu sampai hilir. Terus bagaimana caranya kita bersaing? Nggak bisa. Kita beli pakan di dia hanya 10 kilo atau 100 kilo misalnya. Ya, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Mereka itu sudah pasarnya itu, sudah peternakannya itu ratusan ribu.
Ya, jadi itu bisa jutaan dan dia itu dari hulu sampai hilir dia yang kuasai. Ah, apa? Nah itu. Nah sehingga ketika kita itu bisa membuat pasar sendiri, kita tidak tergantung dengan pasar lokal. Jadi hari ini walaupun yang namanya harga pakan naik, harga harga telur turun, kami tidak terpengaruh karena apa? Kami punya pasar sendiri. Tuh, dan kami pun sebenarnya nggak tergantung sama MBG. Mereka pun pernah datang ke sini mau minta harga telur jauh di bawah, ya nggak bisa lah, karena kita ini premium, nggak bisa gitu. Ya, jadi kemarin sempat itu dari pusat datang ke sini untuk melihat, maunya kan dengan harga yang murah, ya kita berbeda gitu. Ya, itu bagi teman-teman semuanya, saya harapkan sekali kalau bisa ayo bangun peternakannya sendiri, bangun value, bangun personal branding sendiri, sehingga apa? Sehingga kita punya pasar sendiri. Ketika kita punya pasar sendiri, kita tidak tergantung dengan apa? Dengan pasar lokal. Karena pasar lokal naik turunnya drastis begini, kayak sekarang nih harga sampai telur dibuang. Ngapain telur dibuang-buang begitu? Kalau saya itu fermentasi saya itu per telurnya itu saya buat yang namanya omega 3 asam amino buat ayam-ayam kita. Nggak bisa. Ini kotoran aja kita manfaatkan ya. Jadi kotoran ini banyak dari peternak. Kalau dia peternak, kotorannya pasti dia itu buang atau dia itu jual begitu saja. Kalau kami di sini di peternak ayam gembira, kami manfaatkan menjadi apa? Menjadi kompos. Lihat di sini, kita duduk dan regenerasi bibit. Oke, nanti kita cerita tentang regenerasi bibit ya. Ya, ini seperti ini ya. Di bawah nggak bau dia gitu. Saya bisa jongkok duduk di sini juga nggak apa. Oke, tadi ada pertanyaan regenerasi bibit bagaimana? Saat ini memang kami tetap kita belum bisa mandiri di bibit. Kami masih membeli bibit ya. Tapi rencana ke depan kami juga punya riset untuk bagaimana nanti ke depan bisa menghasilkan bibit. Karena ketika kita tuh porsinya besar nanti kita punya, dan memang Rp100 dari telur yang kita jual itu kita jadikan sebagai simpan untuk riset, untuk boleh dibilang inovasi ke depannya yang bisa membantu peternak-peternak seperti kita ini, peternak lokal, jangan tergantung. Makanya saya lama di organisasi juga, ngerti juga tentang organisasi, sehingga bagi saya kita harus membuat pasar sendiri, jangan tergantung dengan pasar lokal. Nah, coba dibayangkan sekarang telur ini kita jual 3.000 di masyarakat lokal, nggak ada yang beli. Tetapi kalau masyarakat yang ngerti tentang kesehatan dijual 3.000 ya mau mereka. Kenapa? Karena bagi mereka kesehatan itu lebih penting. Kalau masyarakat lokal ya belinya yang paling murah. Mau dia itu sudah dikasih pestisida, dikasih kimia, mereka nggak ngerti dan dia tidak mau tahu. Yang penting hari ini mereka masak telur. Itu ya, jadi pasarnya kita berbeda. Nah, gimana caranya membuat pasar berbeda? Harus punya value yang berbeda. Kalau pakanannya sama, ya apa bedanya dengan konvensional, peternak konvensional? Maka saran saya untuk membuat sendiri pakannya, ya namanya cell mixing, ya gitu. Dan saat ini juga kita memanfaatkan salah satunya itu maggot. Bagaimana permasalahan sampah saat ini di masyarakat kita manfaatkan. Karena apa? Di mana ada permasalahan, di situ sebenarnya ada peluang. Karena ketika ada permasalahan itu, di situ kita itu memanfaatkan pemikiran kita, intelektual kita untuk memecahkan permasalahan itu. Disitulah yang namanya peluang. Kalau di situ kita terhanyut dan menyerahkan kepada nasib, ya udah kita akan terbawa arus nasib gitu. Yang akhirnya kita akan dibawa ke muara ke laut gitu. Nah, bagi saya bagaimana kita bangun peternakan ini dengan apa? Satu, dengan komitmen menjaga lingkungan, dan kalau komitmen kami di sini bagaimana kami menghasilkan telur yang sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itu menjadi poin besar kita.
poin utama kita dalam peternakan ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita jalankan itu, ya kita fokus untuk membuat telur yang sehat. Jadi kualitas itu terus kita pertahankan. Ya, jangan sampai kita tuh tergiur dengan dengan harga, akhirnya kita ikut-ikutan, akhirnya kita turun. Untuk ayam berapa satu Pak? Bisa di DM ya. Saat ini masih di inden ya. Mantap bosku. Salam dari server. Oke, terima kasih ya. Bagi teman-teman semuanya, itu sekedar saya menyampaikan karena saya merasa kasihan itu loh melihat peternak-peternak lokal yang mana saat ini harga udah mulai naik, sedangkan penyerapan daripada telur khususnya itu sangat kurang. Sedangkan ada program besar yang namanya MBG, itu mereka tidak menyerap yang namanya produk-produk yang diproduksi oleh peternak lokal gitu. Ya itu yang